Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar pemirsa PAL TV di rumah dimanapun berada? Mudah-mudahan sehat galau. Sedangkan hari ini Mangce Sabta kembali hadir tentunya nak menyapa Mance Becek di rumah manapun berada dalam program yang selalu kita tunggu-tunggu hari ini, program yang selalu kita nantikan karena bisa nambah pengetahuan dan juga wawasan kita galau-galau mengenai agama Islam, yaitu program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi hari ini Jumat 23 Januari 2026. Hari ini juga bertepatan dengan 4 Sya'ban 1447 Hijriah. Nah, Mance Becek alhamdulillah main hari kita lah masuk di bulan Sya'ban, artinya semakin dekat kita untuk menyambut bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang dinanti-nanti kehadirannya oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Nah, tentunya dalam menyambut bulan yang suci ini, kita ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan untuk kemudian kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Nah, apa dia yang bakal kita persiapkan? Insya Allah akan kita bahas pada hari ini dalam tema kita, sucikan diri dalam menyambut bulan yang suci. Nah, apa yang perlu kita suci ke dalam diri kita ini? Alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sini di Studio 2 PAL TV guru kita, narasumber kita hari ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Syafi'i Sani SPD. Baik, Pak Yo, sama-sama kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dompet sehat juga Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat galau Ustadz? Sehat galau. Syukurlah kalau jatuh Ustadz. Iya. Nah Ustadz, jadi Mance Sabta sampai ke tadi bahwa kita ini lah masuk di bulan Sya'ban Ustadz. Iya, benar. Artinya selangkah lagi kita bakal menghadapi bulan suci Ramadan Ustadz. Benar. Nah, artinya perlu persiapan-persiapan sehingga kemudian kita masuk di bulan suci Ramadan kaget diri kita lah siap Ustaz, ibadah kita siap, puasa kita juga siap Ustaz. Perlu kita latih dari bulan Sya'ban ya Ustaz. Nah, tentunya ada beberapa persiapan yang harus kita siap ke Ustaz dalam menyambut bulan yang suci ini Ustaz. Bakal kita bahas Ustaz selama 60 menit ke depan. Tapi Mance Sabta nak ingat ke dulu pada Mance Becek yang nak bertanya kami aturi di 0711 380022, baik itu seputaran tema kita hari ini ataupun di luar tema juga boleh Ustaz ya? Boleh. Ya, di 0711 380022. Pak Yo, Mance Becek, kalau itu kita sama-sama dengar kita simak dengan seksama, kita nambah ilmu, kita dengar bersama. Ceramah tausiah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Syafi'i Sani SPD. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Cik Sabta atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Cik Sabta dan pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut kita bahas apa yang nak kita siap sebelum datangnya bulan Ramadan, kita buka dulu dengan pantun, Cik. Boleh Ustaz, silakan. Salah satu makanan khas Palembang adalah laksan. Cakep. Yang sering dijual di pasar Kuto. Cakep. Jangan berenggot dari acara cawisan yang hanya ada di PAL TV memang punya kita. Luar biasa. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberinya begitu banyak nikmat, walaupun daun-daun di muka bumi ini kita jadikan kertas, dan laut-laut di muka bumi ini kita jadikan tinta. Untuk apa nian? Untuk menghitung banyaknya yang nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti tidak bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsyuha. Jika kamu ingin menghitung banyaknya nikmatku, kata Allah, pasti tidak bisa menghitungnya. Oleh karena itu, Mang Cik Bicek, pemirsa PAL TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah menjanjikan sendiri, barang siapa yang bersyukur, kata Allah,
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, pasti akan aku tambah. Tetapi malah sebaliknya, kata Allah, jika kamu kufur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, sungguh azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi yang tak pernah makan duren, namun namanya tetap keren. Nabi yang tak pernah makan rambutan, namun orangnya tetap menjadi panutan. Dan Nabi yang tak pernah makan jagung, namun namanya tetap agung. Siapa lagi kalau bukan baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tetap mengalir kepada sanak keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada. Sekarang kita sudah memasuki 4 hari di bulan Sya'ban. Itu artinya semakin dekat kita dengan bulan keberkahan. Bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan, bulan yang dilipat gandakan segala pahala, dan bulan yang diampunkan segala dosa, yaitu bulan suci Ramadan. Berkenaan dengan hal tersebut, pemirsa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira dengan kedatangannya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan atas neraka. Mang Cek Bicek, hadis ini mengatakan kalau kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka jasad kita diharamkan atas neraka. Gembira saja sudah diharamkan jasad kita atas neraka. Bagaimana kalau kita dengan serius, khusyuk menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kebanyakan di zaman sekarang banyak yang mengeluh, banyak yang menggerutu dengan kedatangan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan datang lagi. Bagaimana nasib kami sebagai penjual, khususnya penjual makanan, otomatis siang hari ditutup. Padahal mereka tidak mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Yakinlah dan pasti mereka menyesal kalau mereka tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, pemirsa Pal TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang harus kita siapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah tingkatkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cak manonian nak ningkat ke rasa iman kita di saat iman kita rasanya down atau rasanya ngedrop. Yang pertama adalah kita perbanyak melakukan sholat. Setelah memperbanyak melakukan sholat, kita juga perbanyak baca-bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah asyifa, obat, di mana orang-orang yang merasa kegalauan, orang-orang yang mempunyai masalah, orang-orang yang mempunyai berbagai macam masalah akan terobati jikalau ia membaca Al-Quran. Ada pertanyaan, sering mendapat pertanyaan, Ustadz, sebenarnya kami itu pengen nian nak baca Al-Quran itu, tapi kami ini belum bisa nak baca Al-Quran itu. Masih terbata-bata. Jangan khawatir pemirsa Pal TV, Mang Cek Bicek. Terus belajar. Karena tidak ada batasan usia kita untuk belajar. Jangan biarkan rasa buta pengetahuan kita terhadap Al-Quran kita pelihara. Mari kita lawan.
Kita belajar terus untuk belajar membaca Al-Quran. Walaupun terbata, mari terus kita rajin. Insya Allah, Allah akan memberi jalan bagi kita semua. Selain itu, ada juga yang kedua. Yang kedua adalah beristighfar dan banyak-banyak berintrospeksi diri. Semakin banyak kita berintrospeksi diri, semakin banyak kita menemukan kesalahan-kesalahan di dalam diri. Orang yang sombong, orang yang tidak mau mengakui kesalahannya adalah orang yang di mana hidupnya tidak mau melakukan introspeksi diri. Padahal salah satu tujuan kita mengintrospeksi diri adalah untuk mengetahui betapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah, betapa banyak kemaksiatan yang sering kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, marilah di saat malam hari sebelum tidur kita lakukan 1 menit bahkan sampai 5 menit untuk merenungkan apa saja yang kita lakukan di siang harinya. Setelah kita renungkan, apakah kita tersadar sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu timbullah rasa di dalam diri untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Dan ingat pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, iblis dikeluarkan dari surga adalah rasa sombongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mau meminta ampun kepada Allah sehingga ia dilemparkan dari surga. Nah, itu adalah contoh bagi kita untuk dijadikan bahan pelajaran. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat berdampak buruk bagi kita nantinya. Selain itu, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga, kita harus meluruskan niat kita. Di dalam kita melakukan puasa nanti, kita harus meluruskan niat. Jangan sampai niat kita salah. Yaitu salah satunya ada hadis mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Kalau niat kita lurus, niat kita lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, maka bahagia dunia dan kebahagiaan akhirat yang akan kita dapatkan. Tetapi malah sebaliknya, jika kita berniat karena sesuatu hal keduniaan saja, maka yang kita dapatkan adalah hal keduniaan saja, tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang sering terjadi di zaman sekarang ini, orang puasa niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi niatnya hanya karena manusia. Niatnya karena ingin dipuji, menjadi orang yang alim, niatnya ingin mendapatkan sesuatu yang menjadi dihadiahkan kepadanya, padahal itu adalah hal yang salah. Kalau kita melakukan kebaikan, niat awal yang harus kita tanamkan adalah niatnya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Selain itu, ada juga hal yang harus kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan, yaitu dengan cara mempelajari ilmu tentang Ramadan. Apa saja syarat-syarat wajib puasa, apa saja syarat hal-hal yang membatalkan puasa, apa saja syarat syah puasa, maka kita harus perdalami hal demikian agar semakin mantap di dalam hati kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya yang kelima adalah menjauhi kemaksiatan atau menjauhi maksiat. Semakin kita jauh dari maksiat, pemirsa Pal TV, semakin tentram juga hati di dalam diri. Kemaksiatan yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah
seringnya berbohong di dalam diri. Salah satu hal contoh kecil adalah ketika kita berpuasa, berdiam di dalam kamar, dan tidak ada satu orang pun yang melihat kita di dalam. Kita langsung makan, langsung minum. Ketika kita keluar dari kamar, kita usap bibir kita agar menjadi kering. Hal demikian agar tidak diketahui orang bahwa kita tidak berpuasa. Ini adalah salah satu kebohongan yang kita lakukan. Ini bisa membatalkan puasa kita, bahkan membuat kita bertambah dosanya. Selain itu juga di bulan puasa ada yang khususnya ibu-ibu untuk membeli takjil, membeli sayur untuk sahur, berkumpul-kumpul, namanya mulut tidak lepas dari menggibah, mengumpat. Padahal hal yang demikian adalah salah satu membatalkan puasa kita di bulan Ramadan. Luar biasa, Ustadz. Kita tahan dulu, Ustadz. Siap. Tentunya semakin menarik pembahasan kita hari ini mengenai mensucikan diri untuk menyambut bulan yang suci. Tadi ada beberapa hal yang sudah Ustadz jelaskan dengan bincang-bincang bersama Pal TV kita di rumah dimanapun berada. Ini bakal kita lanjut lagi tentunya, Ustadz, di segmen kedua. Dan juga kami aturi bagi pemirsa Pal TV yang nak bertanya, silakan disiapkan dulu pertanyaannya. Agar di segmen kedua silakan ditelepon di 0711 38 0022. Baik, pemirsa Pal TV jangan kemana-mana, tetap di Cawisan hanya di Pal TV. Alhamdulillah masih bersama kami di program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Hari ini kita membahas tentang mensucikan diri untuk menyambut bulan yang suci. Luar biasa tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz. Ada banyak sekali tentunya hal yang perlu kita persiapkan, Ustadz, ya? Sebelum menyambut kedatangan bulan yang suci ini. Tadi ada 4 hal, Ustadz, ya. Tingkatkan keimanan kita seperti sholat, Ustadz, baca Al-Quran dan lain-lain. Ini harus ditingkatkan, Ustadz, tentunya untuk kita menyambut bulan yang suci ini. Juga introspeksi diri, Ustadz, sebatas mana sudah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga luruskan niat kita, Ustadz, jangan sampai niat kita dengan hal-hal yang tidak bagus, Ustadz, luruskan niat kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan juga pelajari ilmu tentang puasa. Apakah boleh kita teduk sepanjang hari? Nah, itu harus tahu. Agak bakal kita bahas tentunya, Ustadz. Juga menjauhi maksiat, Ustadz. Luar biasa tadi. Ustadz, jadi tadi Sabta menyimak apa yang disampaikan Ustadz bahwa kita ketika membaca Al-Quran ini, ketika masih terbata-bata ini terus belajar, Ustadz. Nah, ada juga Sabta itu pernah mendengar, Ustadz, bahwasanya ketika kita di dalam bulan suci Ramadan, ketika kita membaca Al-Quran dengan terbata-bata, Ustadz, dengan belum lancar lah, Ustadz, dan masih proses belajar, ini justru mendapatkan nilai pahala yang lebih banyak, Ustadz. Nah, ini apakah benar, Ustadz? Kalau kita belajar baca Al-Quran masih tetap terbata-bata, tapi kalau kita terus bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, maka Rasulullah SAW menjanjikan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, tetapi ia sungguh-sungguh untuk belajar membenahinya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Pahala ganda, yaitu pahala pertama, pahala ia membaca Al-Quran, yang kedua pahala ia bersungguh-sungguh belajar membaca Al-Quran. Jadi ia mendapatkan 2 pahala sekaligus. Itu Rasulullah SAW sendiri yang menjanjikan di dalam hadis. Jadi dapat 2 pahala, Ustadz. Jadi walaupun kita jangan jadi kealasan, Ustadz. Aku belum lancar, aku udah baca-baca kan, jangan sampai. Jangan sampai. Jadi walaupun kita masih terbata-bata, masih proses belajar lah, Ustadz. Sembari kita belajar, sembari kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, ini tentunya mendapatkan pahala juga, Ustadz, di sisi Allah. Pahalanya. Jadi bukan berarti kita harus lancar nih, Ustadz, tapi menpaca lancar, Ustadz. Apalagi di bulan Ramadan, kan? Betul. Bulan Ramadan kan pahala kita kan dilipat gandakan. Yang tadinya 2 kebaikan, 2 pahala menjadi 4 pahala sekaligus. Agak mentang-mentang dikasih Allah pahala yang tidak lancar nih, kaget bela kurang lancar kan? Ya, Ustadz, ini kita juga buka pertanyaan, Ustadz, di media sosial, Ustadz, seperti Instagram kita, di Instagram Cawisan, dan juga di WhatsApp, Ustadz, kita juga buka pertanyaan. Boleh, Ustadz, kita tampilkan? Boleh. Iya. Ini
ada pertanyaan dari penonton setia PAL TV, Ustadz. Ini dari M. Ivan Fernanda. Satu baca Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Dari M. Ivan Fernanda nak bertanya Ustadz, apa hukumnya kalau lagi puasa pas kita tidur siang, kita mimpi basah Ustadz? Batal apa tidak puasanya Pak Ustadz? Karena puasa tahun lalu, aku nanya kawan aku, Abi namanya, sebut ini Ustadz. Iya. Katanya batal nih Tidak Ustadz. pakai filter lagi ya. Katanya batal Ustadz. Jadi aku Iya. makan siang. Iya. Kira-kira cak mana Ustadz? Batal apa tidak Ustadz? Ketika kita Sebenarnya kalau kita lagi berpuasa, lagi tidur, enak-enak nih yang tidur siang, tiba-tiba mimpi basah, itu adalah hal yang tidak bisa kita jadikan alasan. Karena kalau kita sedang tidur, itu adalah hal manusiawi, Iya. hal di luar batas kesadaran kita. Itu tidak membatalkan puasa kita. Jadi teruskan bae puasanya, Fernanda, teruskan bae puasanya, tapi langsung bae mandi junub. Mandi junub karena kaget kalau kita melaksanakan sholat. Karena syarat sah sholat adalah suci dari hadas besar. Oke. Jadi kalau kita lagi tidur, Iya, tidak apa-apa, Ustadz, terus ke bae, Ustadz. terus ke bae Iya, itu dia, puasanya. Fernanda. Terus Ustadz, ada pertanyaan, ada telepon nih Ustadz. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ini dari Pemulutan, Setukan Bujang. Oh, ke Pemulutan. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Maaf. Ibu Mona. Ibu Mona. Silakan Ibu pertanyaannya. Ibu Mona di Pemulutan, silakan pertanyaannya Ibu. Ustaz mau tanya ya. Ya. Boleh Bu. Begini Ustaz. Dalam bulan puasa, kami di sini kadang sholatnya di rumah, tarawihnya. Ya, tapi kadang-kadang kepingin ke masjid ya, berhubung banyak anak kecil di rumah. Jadi kami sholatnya di rumah. Gimana Oke. Ustaz? Bisa apa lebih afdolnya di masjid? Itu saja Ustaz. Oke, Ibu Mona di Pemulutan, terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi Ustadz, Ibu ini, dia ini karena ada anak, jadi mengharuskan dia untuk sholat di rumah Ustadz. Iya, Jadi iya. tidak banyak di masjid. Nah, lebih afdolnya cak mana Ustadz? Ini bagi ibu-ibu, bagi perempuan Ustadz. Silakan. Sebenarnya kalau untuk ibu-ibu lebih afdol biasanya itu diutamakan sholat di rumah. Tapi kalau untuk bapak-bapak itu diwajibkan sholat di masjid. Tetapi itu semua lebih afdol semua. Yang tidak afdol itu tidak melaksanakan sholat sama sekali ya Bu ya. Ya. Iya. Jadi memang lebih afdolnya di rumah bagi Di rumah perempuan bagi Ustadz ya. perempuan, bagi laki-laki itu diafdolkan Di masjid. untuk berjamaah di masjid. Jadi itu tadi Ibu Mona di Pemulutan jawaban Ustadz. Jadi kalau bagi perempuan itu memang dianjurkan untuk sholatnya Sholatnya di di rumah. rumah. Ustadz ya, ini juga sholat tarawih Sholat di rumah boleh, Ustadz ya. Ha. Tapi bagi yang lanang, bagi Ibu Mona seandainya ada lakinya, Harus di masjid. Harus di masjid, Ustaz, karena ya. pahalanya lebih besar. iya, pahalanya. itu dia. Ibu Mona di Pemulutan. Baik Ustadz, ini kita lanjutkan lagi pertanyaan kita di WhatsApp ini Ustadz dari jamaah Cawisan PAL TV. Ini ada lagi Ustadz tentunya karena tema kita hari ini menarik Ustadz Menarik, iya. tentang puasa. Ini tentunya banyak yang bertanya Iya, Ustadz. banyak persiapan. Iya, lah ada sabar lagi kalau Iya, iya. misalnya puasa ya. Iya, jangan sampai pas puasa kayak berutuan. Kebutuhan. Lapar lah, haus lah Ustadz. Iya. Ini ada pertanyaan dari Stephen Indramayu, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Namaku saya. Nah, cak mana ini Ustadz? Namaku lah saya pula ya. Iya, iya. Namaku Stephen Indramayu. Izin bertanya Ustadz, kalau misal ada wong bebuka sebab dia ngira lah maghrib, tapi dak taunya belum azan. Pokoknya lah temakan nian. Nah, itu kira-kira puasanya batal dak? Wajib kodok atau kafarah dak Ustadz? Jazakumullah khair. Kalau Mana kita tuh, Ustaz? lagi puasa, misalnya waktu maghrib, ada kita dengar ke
tidak sabar lagi ngadepi hidangan kan biasanya ada terdengar suara di masjid, ada yang suara ngebang dikit langsung kita lahap saking nak cepatnya tadi. Padahal itu azan dari anak yang sedang belajar. Kalau kita tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Tetapi itu kalau kita memang sengaja nian, tidak tahu nian, tidak sengaja nian. Tetapi kalau kita ragu-ragu maka kita wajib mengqada. Tapi kalau kita yakin bahwa itu unsur tidak ada kesengajaan di dalam diri kita, maka puasanya dianggap sah. Jadi kalau itu karena ketidaktahuan, dibolehkan Ustaz? Boleh. Cuman jangan sampai pula mikir, Caca tidak tahu Itu namanya dusta. Jangan sampai pula tuh mikir Caca tidak tahu Ustaz. Jadi itu dia tadi Pak Stephen. Jadi jawabannya kalau Ustaz tadi, kalau seandainya itu tidak tahu memang apa azan apa bukan. Jadi tidak apa-apa. Tapi kalau memang ragu Cak Ustaz tadi, tahan dulu, pastikan dulu jangan sampai mentang-mentang bangun tidur azan asar langsung. Iya. Baik, itu dia Pak Stefan. Ada sih lagi Ustaz? Boleh. Pertanyaan kita ini di Instagram Ustaz dari Jamaah Pal TV dari @maylinda46_ Ustaz. Ini penonton setia Pal TV juga Ustaz ini. Jadi banyaknya penonton setia kita nih yang antusias dengan tema kita hari ini. Sucikan diri menyambut bulan yang suci dari @maylinda46_. Assalamualaikum Ustaz, nak bertanya. Apakah boleh kita nyuruh anak kita yang masih kecil puasa tapi dengan iming-iming duit jajan 10.000 seandainya full puasa sehari dengan alasan biar dia terbiasa? Untuk motivasi Ustaz nah ini apakah boleh Ustaz? Nah menarik sekali Ibu Melinda pertanyaannya. Sebenarnya Rasulullah SAW sendiri itu menerapkan yang namanya reward dan punishment atau hadiah dan hukuman. Bahkan Rasul sendiri menyuruh anaknya untuk anak laki-laki untuk sholat itu apabila umur 9 tahun, maka Rasul menganjurkan bahwa kalau ia tidak melakukan sholat tersebut maka dipukul sebagai bentuk hukuman. Dan juga banyak kita sebagai orang tua juga tidak ingin melewatkan mendidik anak-anak kita dengan arah yang benar. Salah satunya metode atau caranya dengan memberikan reward atau hadiah. Banyak sekali yang dilakukan oleh orang tua, itu sebenarnya boleh-boleh saja. Dan itu juga salah satu bentuk motivasi kita kepada anak kita agar anak kita terlatih dalam melaksanakan puasa. Namun alangkah sebaiknya alangkah sebaiknya harus kita kasih lagi pendalaman kepada anak kita bahwa kalau anakku bisa penuh full puasa dalam sebulan ini, ku hadiah ke sepeda listrik misalnya Cik ya. Tapi harus juga ditambah lagi. Tapi sepeda listrik bisa rusak karena itu sifatnya cuma duniawi. Tapi ada yang lebih penting lagi karena bulan puasa ini adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan pahala tersebut bakal membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tahu di surga itu apa yang nak kita kendai, apa yang nak kita ingin pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ditambah lagi kasih wejangan kepada anak kita bahwa puasa itu kembali lagi niat karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi sebenarnya boleh Ustaz ya? Boleh sebagai bentuk motivasi. Tapi memang lebih afdal mungkin dilatih untuk tidak karena duit Ustaz ya? Itu. Tidak karena hadiah Ustaz ya? Tapi semata-mata karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cak Ustaz tadi amal di surga ada galau Ustaz. Ada galau. Sepeda listrik ada. Mobil remote ada. Apa yang nak dikendaki ada galau. Pokoknya ada galau, baca dipinta galau Ustaz ya. Iya luar biasa. Jadi itu dia tadi Ibu Melinda ya di Instagram Jamaah Pal TV. Jadi Ustaz tadi boleh, tapi sebagusnya lebih afdolnya kita latih untuk bukan karena duit lagi. Jadi karena pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih edukasi Ustaz. Edukasi tambahan. Iya. Biasa itu dia. Jawaban Ustaz. Nah Ustaz, ini juga sering kali banyak pertanyaan Ustaz di masyarakat Ustaz bahwa ketika kita masih punya hutang puasa di
tahun lalu, Iya, Ustaz iya, iya. Ramadan tahun lalu. Nah, ini dan belum lunas, Ustaz, belum lunas. Apakah ini menjadi apa namanya, kita lunasi di tahun berikutnya boleh, Ustaz? Di setelah Ramadan tahun berikutnya. Apakah harus di puasa sebelumnya, Ustaz? Oh, jadi kalau kita ada utang, misalnya tahun ini kita melaksanakan puasa, tidak puasa 3 hari, kita bayar di setelah Ramadan. Tapi ada waktu-waktu yang harus kita ingat ke dalam mengqadha puasa kita, yaitu dari Ramadan tahun ini sampai dengan Ramadan yang akan datang. Kalau kita lewat mengqadhanya di sampai ke Di Ramadan tahun antara itu, datang, Ustaz. maka itu hukumnya berdosa. Karena kita lalai. Iya, Kita iya, iya. lalai, tidak sungguh-sungguh. Karena kecuali bagi orang yang memang tidak mampu, tetapi mereka harus membayar fidyah. Membayar fidyah. Jadi kalau kita berpuasa ini Ustaz teh, Iya. jadi memang harus dikerjakan dengan baik Ustaz iya, teh. dikerjakan. Jadi jangan sampai kita tidak puasa Ustaz teh, karena Iya. hal-hal yang kadang itu Hal yang sakit sepele, dikit, demam dikit, lah jadi tidak nak keluhannya, puasa, jadi jadi keluhan, alasan. jadi alasan di rumah tidak nak puasa. Jadi itu tadi Ustaz, jadi memang kalau kita ada utang puasa, pokoknya kita lunasi di Lunasi sebelum puasa berikutnya Ustaz teh. iya. Nah kalau lewat puasa berikutnya itu menjadi dosa Ustaz teh. Berdosa karena lalai terhadap. Lalai. Iya, jadi tidak boleh kita bayar di puasa boleh. yang berikutnya lagi Ustaz teh. Dan juga kita tidak tahu kan yang namanya ajal. Iya, Kita nak benar. tunda-tunda nak bayarnya kapan, Iya. tahu-tahu minggu depan kita lah sudah meninggal Nyampe dunia. apa tidak ke Ramadan ya, Ustaz. Karena Iya. umur kita tidak tahu kan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Betul sekali Ustaz, luar biasa Ustaz, tentunya semakin menarik pembahasan kita Iya. pada hari ini. Tidak terasa kita nak jeda lagi nih Ustaz, kita bakal lanjut lagi di segmen ketiga, ini segmen terakhir kita. Bincang-bincang bersama PAL TV, jangan kemana-mana, tetap di Cawisan hanya di PAL TV. Alhamdulillah pemirsa PAL TV masih bersama kami di program Cawisan. Tentunya luar biasa Ustaz. Hari ini pembahasan kita mengenai mensucikan diri dalam menyambut bulan yang suci. Dan tak terasa kita lah masuk di segmen terakhir nih Ustaz. Kita nak berpisah dengan pemirsa PAL TV. Kalau kita masih pengen menyapa lebih lama lagi ya Ustaz. Iya. Nah Ustaz, ini seperti yang kita tahu Ustaz, kalau kita lah masuk di bulan Ramadan, ini 5 hari pertama, seminggu pertama lah Ustaz, ini semangat nih Ustaz teh. Pokoknya lauk itu lah dijadwalkan ya. Iya. Hari ini kita masak ayam crispy. Besok kita masak ayam balado. Iya, Ustaz, iya. pokoknya lengkap ya Iya. Ustaz teh. Makanan lah masih lengkap, buka puasa juga masih lengkap. Nah, tapi mulai masuk di minggu kedua, Ustaz. Minggu ketiga ini mulai lesu, Ustaz teh, mulai tidak semangat lagi. semangat. Nah, ini bagi yang tidak galak bangun sahur ini Ustaz. Pokoknya aku nak berniat baik lah, pokoknya aku ada niat, pokoknya Iya, gitu iya, Ustaz. iya, benar, Nah, benar. pokoknya boleh Ustaz, kita tidak sahur lagi nih, tapi berniat baik aja itu. Sebenarnya sahur juga itu bukan hal yang wajib bagi kita untuk puasa, karena sahur itu bagian dari sunnah kita. Kalau kita memang lesuh nih anak makan sahur itu tidak apa-apa, tetapi kita rugi. Karena ngapa? Karena kalau kita makan sahur itu pahala kita nambah, karena sunnah itu sunnah bagian dari puasa. Jadi kalau kita puasa cuma berniat baik, tidak makan sahur, itu masih tetap sah puasanya. Tetapi tidak boleh pahala tambahan karena tidak makan sahur. Jadi bagusnya kita sahur tuh lah Ustaz teh. Sahur, iya. Kalau tidak sahur otomatis kita tidak bangun juga Tidak subuh Ustaz. Iya benar. Iya. Tapi Ustaz, ini ngomong-ngomong soal sahur ini Ustaz. Iya. Afdolnya tuh kapan Ustaz? Waktu sahur itu Ustaz? Sebenarnya waktu sahur itu yang lebih afdol itu adalah sepertiga malam sampai waktu subuh. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, umatku diambang keberkahan, yaitu menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan waktu sahur. Jadi waktu yang lebih afdol kalau kita nak makan sahur itu sepertiga malam sampai subuh. Jadi kayak jangan sampai kita nak makan sahur, caknya aku udah kesiangan kagiknya. Makan jam sudah balik dari sholat tarawih, makan dulu supaya udah pada kesiangan kagak supaya sahurnya tetap jalan. Itu bukan sebenarnya sahur. Bukan sahur, karena yang namanya sahur waktunya itu adalah sepertiga malam sampai dengan subuh. Jadi afdolnya itu kita akhir ke Ustaz teh. Lebih ada dekat azan subuh Ustaz teh. Iya. Jadi
kalau makannya di setelah sholat tarawih itu bukan sahur, Bukan Ustaz teh. sahur, Iya, itu makan nambah dalu. lagi. Iya. Nambah bukuan. Jadi memang Cebica ini afdolnya itu untuk sahur itu diakhirkan dan juga buka puasa tuh disegerakan Ustaz teh. Jangan Iya, ditunda-tunda jangan Ustaz teh. ditunda-tunda. Agak ayahku nih nak Nak minum, nambah iya. lagi puasanya, nak nambah pahalonyo kan. Lebih banyak dilamoke puasanya, lagi. dilamoke lagi. Iya. Nah Ustaz, ada juga Ustaz ini karena mungkin yang begawainya ini shift malam Ustaz teh, masuk malam sehingga ini di siang harinya ini tidur bae Ustaz. Iya, Nah, iya. dengan alasan tadi Ustaz teh aku nih masuk shift malam cah itu. Aku ini begawe lah dari malam temu pajar cah itu, Ustaz teh. Jadi sehingga pagi sampai bebukonya Bebuka lagi. itu tidur bae Ustaz. Iya. Nah, ini apakah diperbolehkan Ustaz dengan alasan begawe Begawe tadi? tadi. Sebenarnya walaupun tidak begawe kalau dia tidur terus sepanjangnya itu tidak membatalkan puasa karena bukan syarat yang sah puasa kan. Iya. Dia tidak bahkan Rasul mengatakan sendiri tidur itu pacak jadi pahala. Karena ngapa alasannya? Karena terhindar dari yang namanya ghibah, Betul. ngumpet wong kan, galak ngomong ke wong dan lain sebagainya. Jadi dia terhindar. Tapi alangkah sebaiknya kalau kita begawe sip malam itu kita atur waktu-waktu tertentu. Pagi kita tidur, waktu zuhur kita bangun lagi. Kita perbanyak sholatnya. Sholat zuhur, kita perbanyak baca Al-Quran. Karena ngapa? Bulan Ramadan itu 1 kali 1 tahun. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin, diisi amalan-amalan. Yaitu sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Sayang kalau nak ditinggal. Betul. Jadi kalaupun sebenarnya kita tidur, sebenarnya tidak apa-apa. Cuman memang tidak nambah pahala kita Ustaz. Dan juga nambah dosa. Nah, iya. Karena zuhur lewat. Zuhur benar. Iya. Lewat galau tiba-tiba azan maghrib bangun bangun. Iya. Jadi terlewat galau baca Quran lewat. Iya. Ustaz teh. Iya. Jadi kalau nak tidur dikasih batasan. Ustaz teh. Ya. Bahkan bila perlu kasih alarm. Kasih alarm. Iya. Benar Ustaz. Nah tadi Ustaz ngomongin tentang ghibah. Ustaz teh nih, cak mana Ustaz hukumnya kita puasa nih Ustaz. Puasa ini kan menahan diri Ustaz teh. Bukan cuma menahan dari lapar dan juga haus, tapi menahan diri kita untuk tidak ngomongi wong Ustaz teh, keburukan wong segala macam. Nah ini cak mana hukumnya Dewi Ustaz? Kalau kita puasa, tapi mulut kita jaga untuk makan dari dan minum baik, tetapi tidak kita jaga dari makan wong, makan wong, galak ngomong ke wong, galak gibah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hal-hal yang pacak mengurangi pahala kita. Karena Nabi mengatakan bahwa kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Beberapa banyak orang yang berpuasa tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Karena apa? Karena dia puasa tetapi masih tetap menjalankan kemaksiatan. Jadi tidak boleh pahala tapi bolehnya lapar dan haus baik. Jadi sia-sia bae Ustaz. Sia-sia bae makan sekalian lagi. Nahan lapar haus dari pagi buta sampai maghrib. Percuma bae Ustaz kalau kita masih. Jadi memang kita hindari Ustaz untuk ngomongi wong, ngomongin keburukan wong. Omongin biar keburukan dewek Ustaz. Iya benar, lebih baik. Kata Ustaz tadi di segmen pertama introspeksi diri Ustaz. Diri. Bahkan kalau kita galak ngomongin wong, kita belum tentu sempurna dari benar Ustaz. Yang orang yang kita omong ke itu. Jadi jangan galak, karena kebanyakan biasanya galaknya ibu-ibu yang dodok-dodok dikit galak ini. Janganlah, jangan kita galak ngomong wong kan. Niatnya nak beli sayur keluar, tapi telamo mengesah. Ibarat kata orang itu semut di jauh kelihatan tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Luar biasa. Iya. Jadi itu dia baca-baca ya. Jadi kita jangan sampai cuman pintar menilai wong, tapi kita harus pintar menilai diri kita dewe. Setelah kita muhasabah diri, introspeksi diri, apalagi kita nak menyambut bulan yang suci ini Ustaz. Nah ini juga Ustaz banyak juga diperbincangkan di masyarakat Ustaz bahwa ini ketika lagi sakit ini Ustaz. Nah sakit yang cak manon yang diperbolehkan untuk kita tidak melaksanakan puasa Ustaz. Apakah cuman demam cak Ustaz teh? Aku ini ndak bisa puasa. Apakah boleh Ustaz cuman demam biasa cak itu kita tidak puasa atau ada sakit-sakit yang tertentu cak itu?
sebenarnya sakit ini kita dewek yang nak ngerasakannya. Kalau kita misalnya rasanya dak kuat, dak sanggup lagi, apabila kita terus ke puasa kita, caknya kita nak matilah bahasa wong itu kan. Kita dak apa-apa, kita batal ke kage pas sehat kita kodo. Tetapi kalau memang itu sakitnya tidak parah, sakitnya cuma sakit tenggorokan atau cumanya sakit gigi, itu dak apa-apa diteruskan puasanya. Kalau bahkan kalau kita sedang puasa, kalau kita tidak tahan lagi meninggal di saat puasa itu lebih bagus pahalanya. Jadi kalau kita misalnya sakit mah dan lain sebagainya, kita harus jangan jadi alasan untuk tidak puasa. Kan sekarang ini ada obat, jadi minumlah obat dulu, obat mah sebelum kita sahur. Jadi kita teratasi sama kita. Jadi jangan ada alasan besar mentang-mentang di ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184 itu menjelaskan bahwa boleh orang tertentu tidak melaksanakan puasa tetapi bayar fidyah, tapi jangan sampai itu jadi alasan buat kita untuk tidak berpuasa. Jadi kalau kita merasa sanggup puasa lebih baik Ustadz ya. Tapi kalau memang kira-kira apa nih? Tidak sanggup lagi nih, di ujung tenggorokan. Kira-kira mana aku puasa, aku udah lama lagi nih. Kalau mau makan minum ya, Iya. Tapi jangan sampai dijadikan alasan. Kayak cuman flu dikit, cuman pilek dikit, langsung, aku udah nggak puasa bu. Ya itu kan ngomong di rumah. Karena aku pilek, aku flu kan. Luar biasa. Bahkan juga menurut penelitian kedokteran itu puasa ini juga bisa menyehatkan. Soalnya justru bukan malah menambahkan sakit tersebut, justru sebaliknya ini juga bisa menyehatkan. Jadi bagi yang mungkin demam biasa Ustaz, lebih bagusnya afdalnya puasa karena sumu tasihu, puasa itu menyehatkan. Ya luar biasa. Nah saat ini ada juga Ustaz, ini bagi banyak sekali mungkin kita rekan begawe Ustaz, mungkin kita ketemu sama kawan-kawan di luar nih Ustaz, ada bayi yang tidak puasa Ustaz, mungkin dari kaum hawa, mungkin ada halangan haid sebagainya Ustaz. Nah ini tapi yang jadi masalah ini bukan cuma halangannya Ustaz, tapi ketika mereka tidak puasa ini justru menyodori kita makanan Ustaz dengan nah aku tidak puasa ayo mengen nih Ustaz mengen nih itu macam mana ini hukumnya Ustaz? Sebenarnya hukumnya itu tidak boleh karena ngapa, kalau misalnya yang kita pengen nih tadi itu bisa membatal ke puasa, kita termasuk berdosanya. Karena salah satu sifat setan adalah menggoda manusia yang sedang melaksanakan ibadah. Itu. Jadi kalau kita mengeni wong yang sedang ibadah, berarti kita setan berwujud manusia. Jadi tidak boleh Ustaz menggoda. Kalau menggado boleh Ustaz. Menggado. Tidak boleh Ustaz, jangan sampai kalaupun kita tidak puasa, sebagusnya kita makan di rumah. Di rumah, jangan kita tonjok ke. Minum di rumah jangan kita sampai. Hargai yang puasa. Benar Ustaz. Ini kadang kebanyakan yang tidak puasa justru buat status, mengeninya makan di WA, lumayan hari ini siang ini minum es teh. Nah, ini justru bisa mendatangkan pahala, mendatangkan dosa bagi yang buat status tersebut. Nah, baik. Bersama TV insyaallah dirahmati Allah. Amin. Ustadz, ini terakhir mungkin kesimpulan mengenai tausiah kita hari ini, tema kita hari ini, mensucikan diri dalam menyambut bulan yang suci. Mungkin ada macam bicara kita yang baru bergabung nih Ustadz, mungkin boleh kesimpulan kita sedikit Ustadz, silakan. Jadi kesimpulan tema kita pada hari ini adalah kita harus mensucikan diri kita dulu dalam menyambut bulan yang suci, yaitu yang pertama dengan cara memperbanyak atau meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Semakin dekat dengan Allah, maka hati kita akan menjadi lebih tenang. Dan juga yang kedua adalah kita harus berintrospeksi diri, perbanyak istighfar kita. Jadi semakin kita banyak introspeksi diri, semakin banyak kita sadar dengan kesalahan kita, semakin banyak kita beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita harus luruskan niat kita, jangan sampai niat kita kemana-mana, dan jangan sampai niat kita melaksanakan puasa itu karena urusan dunia baik. Jadi harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatnya karena Allah, maka dunia dapat dan akhirat juga dapat.
Yang keempat itu kita harus perbanyak membaca dan banyak juga belajar tentang puasa. Jadi ilmu-ilmu puasa harus kita pelajari. Yang terakhir kita harus menghindari yang namanya kemaksiatan. Jadi yang namanya berbohong, apalagi galak ngomongi wong, begibah dan lain sebagainya itu harus kita kurangi. Karena itu pacak menghilangkan puasa kita di bulan Ramadan nanti. Jadi dengan adanya kita melakukan persiapan-persiapan tersebut, jadi kita semakin mantap melakukan melaksanakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan tersebut. Oke. Jadi memang kita harus persiapkan dengan sebaik betul Ustaz ya. Iya. Untuk menyambut kedatangan bulan yang suci, Suci, ini Ustaz ya. iya. Karena bulan ini sekali setahun datangnya Ustaz ya. Harus dimanfaatkan Harus sebaik dimanfaatkan mungkin. dengan sebaik mungkin. Tentunya harus kita jaga, tingkatkan justru Ustaz ya. Bahkan Iya. kita tingkatkan keimanan kita, sholat kita, membaca Al-Quran kita Ustaz ya. Tadi seperti yang Ustaz jelaskan bahwa walaupun kita masih terbata-bata Ustaz ya, kita terus proses belajar Ustaz ya. Belajar boleh, pahala boleh Pahala Ustaz ya. boleh, jadi Nah, double pahalanya. itu Ustaz. Jadi itu dia Mance Becek. Luar biasa hari ini tentunya kita bersama Ustadz Syafi'i Sani SPD. Terima kasih banyak Ustadz hari ini Iya, sudah sama-sama. menyempatkan hadir untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan kepada pemirsa PAL TV di rumah di mana-mana. Terima kasih Ustadz. Iya, Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa ketemu lagi Ustadz ya. Amin. Amin, amin, ya Baik pemirsa Rabbal PAL TV yang insya Allah dirahmati Allah. Luar biasa Masya Allah tentunya. Tadi kita sudah simak bersama tausiah obrolan kita bersama guru kita, narasumber kita hari ini, Ustadz Syafi'i Sani SPD, mengenai mensucikan diri dalam menyambut bulan yang suci. Tentunya kita harus persiapkan dari bulan Sya'ban ini. Mungkin kita bisa latih puasa kita di bulan Sya'ban ini, puasa sunnah, dan ini juga dicontohkan oleh Nabi SAW, berlatih puasa untuk menghadapi bulan suci Ramadan di bulan Sya'ban. Nah ini juga boleh kita terapkan juga dalam kehidupan kita mulai dari sekarang, dan juga mungkin Mance Becek yang masih ada utang puasa di tahun lalu ini, baik lanang maupun tino ya, bukan cuma tino yang ada utang nih, biasanya lanang juga ada utang ya. Jadi segera dilunasi, segera dibayar, dilaksanakan puasanya mumpung kita masih ada waktu. Ini lebih kurang berapa hari lagi ya, ini 25 harian lah. Nah ini jadi masih ada waktu yang panjang untuk kita bayar puasa kita. Jadi jangan sampai kita tidak lunas puasa kita dan kita lewat lagi, justru ini menjadikan kita menjerumuskan kita kepada dosa dan juga menjerumuskan kita kepada api neraka. Nah ini nauzubillah min zalik. Jadi ayo sama-sama kita saling mengingatkan untuk kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Tadi juga dijelaskan oleh Ustaz bahwa kita menyambut dengan gembira baik, kita diharamkan jasad kita menyentuh api neraka. Nah, apalagi kita persiapkan ini dengan sebaik mungkin. Kita benari sholat kita, kita rajini baca Al-Quran kita sering ke sedekah kita, infak kita, dan sebagainya. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan oleh guru kita hari ini bermanfaat untuk Mance Becek di rumah di mana berada, sehingga bisa kita terapkan sama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Mance Becek pemirsa PAL TV yang sudah setia bersama kami nonton dari jam 3 tadi sampai ini hari. Dan juga tentunya akhir kata kami mengingatkan kepada Mance Becek untuk terus saksi kecawisan dari jam 3 sampai jam 4 live hanya di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata, saya Sabta Wijaya mewakili kerabat kerja yang begawe mohon undur diri. Terima kasih. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.